Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Melakukan kehendak Allah sebagai kebutuhan hidup orang beriman. Renungan Rabu 28 April 2021. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34. Secara umum, manusia perlu makan untuk bertahan hidup. Namun demikian, makanan dapat kita bedakan, makanan untuk bertahan hidup atau makanan sebagai kemewahan untuk kesenangan hidup. Bandingkan makanan yang dimakan gelandangan dari sisa-sisa makanan di tempat sampah sebuah restoran dan makanan mahal yang disajikan oleh restoran tersebut pada pelanggannya. Ungkapan Yesus pada ayat ini terkait pada makna makanan untuk bertahan hidup. Ketika para murid Yesus kembali dari kampung terdekat untuk membeli makanan, mereka menemui Yesus yang tengah berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Tindakan itu pantang dilakukan seorang Yahudi. Para murid heran, tetapi mereka tidak bertanya tentang hal itu pada Tuhan Yesus. Mereka langsung menawarkan Yesus untuk makan. Tuhan Yesus mengatakan Ia memiliki makanan yang tidak mereka kenal. Pikiran mereka masih tertuju pada makanan fisik, hingga mereka bertanya-tanya kalau ada yang memberi Tuhan Yesus makanan. Tuhan Yesus pun berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Sekali lagi, para murid heran Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Tetapi mereka tidak bertanya, apa urgensinya hingga Tuhan Yesus melanggar hal yang dilarang orang Yahudi berbicara dengan seorang Samaria. Ungkapan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya menunjukkan urgensi tersebut. Tuhan Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah dan melaksanakan pekerjaannya. Tuhan Yesus datang untuk membawa kabar baik dan menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi seluruh umat manusia, termasuk juga orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Ungkapan itu sejalan dengan jawab Yesus ketika dicobai iblis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Allah, memenangkan jiwa yang hilang, harus Ia lakukan selayaknya orang makan untuk bertahan hidup. Bagi para murid, makanan itu sangat penting, kalau bukan yang paling penting, demi kebutuhan jasmani, demi kesehatan, dan untuk menambah tenaga. Itu sebabnya mereka langsung menawarkan Yesus makan dan tidak bertanya mengapa Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu. Dari pandangan yang berbeda itu, Tuhan Yesus mau meluruskan maksud dari perkataannya. Bagi Tuhan Yesus, melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang berasal dari kehendak Bapanya merupakan makanannya. Ungkapan ini tidak sekedar menunjukkan semangat pelayanan Tuhan Yesus yang berapi-api, tetapi menyatakan melakukan kehendak Allah adalah tujuan hidupnya yang harus Ia selesaikan. Tuhan Yesus kini mengikut sertakan murid-muridnya, termasuk orang percaya dan kita di zaman ini, dalam tugas melakukan kehendak Bapanya dan dalam tugas menuai yang mulia itu. Turut serta dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah sukacita bagi orang percaya, karena akan menerima upah yang sangat besar nantinya di zaman akhir. Orang yang percaya dalam tugas pelayanan itu bukan menuntut upah di dunia ini semata, karena upah yang di dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan upah yang diberikan Tuhan Yesus di surga kelak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, bukan guru selamat. Dia bukan mengajarkan bagaimana supaya selamat. Ia sendirilah keselamatan itu. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa merupakan kehendak Bapa agar keselamatan itu disampaikan ke seluruh dunia. Amin. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita juga menganggap melakukan kehendak Allah dan bersaksi tentang keselamatan di dalam Kristus menjadi kebutuhan hidup kita sebagai orang percaya? Atau melakukan kehendak Allah itu merupakan sebuah kemewahan untuk
mereka yang ingin bersenang-senang saja. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami diingatkan bahwa kami harus melakukan kehendak Allah agar kami tetap hidup di dalam Engkau. Ajari kami ketika kami lengah dan hanya mengejar kebutuhan fisik saja. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.